Kita melanjut ke pembahasan mengenai hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kita mulai dari pengertian dan pembagian hadis atau sunnah itu sendiri. Kita mulai dari segi bahasa, di mana sunnah itu artinya cara atau jalan atau kebiasaan dan juga tradisi. Kata hadis juga diartikan al-jadid atau sesuatu yang baru. Kita lihat menurut istilah, menurut para ahli, hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum yang disyariatkan kepada manusia. Itu dia pengertian hadis secara bahasa dan juga secara istilah. Selanjutnya kita lihat pembagian hadis. Para muhadisin membagi hadis menjadi 5 macam. Yang pertama ada yang dinamakan sunnah qauliyah. Qauliyah ini maksudnya perkataan atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa perkataan beliau. Selanjutnya dimaksud sunnah fi'liyah, yakni berupa perbuatan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan. Kemudian ada namanya takririyah. Takririyah ini berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya ada juga namanya sunnah hamiyah, sesuatu yang menjadi keinginan Rasulullah SAW tapi belum sempat dilaksanakannya. Kemudian ada namanya hadis ahwali, yakni hadis yang menyangkut seputar hal ihwal seputar Nabi Muhammad, seperti bagaimana keadaan fisik beliau, sifat beliau, dan kepribadiannya. Itu pembagian hadis menurut para ahli hadis. Agar lebih jelasnya, nanti untuk masing-masing contoh dari macam-macam hadis tersebut dapat kita diskusikan lebih lanjut di dalam WhatsApp group. Selanjutnya, unsur pokok dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi yang pernah belajar ilmu hadis tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah sanad, matan, dan rawi. Akan kita coba bahas satu persatu. Yang pertama ada namanya sanad. Sanad itu menurut bahasa artinya sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Nah, secara ringkas dapat kita artikan bahwa sanad itu adalah orang-orang yang menghubungkan isi hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mana hadis itu berasal? Tentu ada orang-orang yang menyampaikannya, itu namanya sanad. Kemudian matan hadis. Matan itu kalau secara bahasa artinya keras, kuat, atau sesuatu yang asli. Nah, maksud matan hadis di sini adalah isi atau muatan yang terkandung dalam sebuah hadis. Nah, itu disebut dengan matan. Yang ketiga ada namanya rawi. Rawi itu adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab hadis. Nah, ini tidak asing lagi bagi kita. Contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan lain sebagainya. Agar kita lebih paham yang mana itu sanad, mana itu matan, dan mana itu rawi hadis, maka kita kemukakan sebuah contoh. Ini hadis yang tidak asing lagi, yakni hadis tentang niat. Di awal hadis kita baca an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata. Nah, ini merupakan sanad, di mana sanad tadi adalah sandaran kepada siapa disandarkan hadis sebelum sampai kepada sumber yang utama, yakni Rasulullah SAW. Di mana dalam hal ini sanad yang pertamanya itu adalah hadis ini berasal dari Rasulullah, yang diucapkan oleh Rasulullah didengar langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini sanadnya disingkat, yang dikemukakan hanyalah sumber pertama setelah dari Rasulullah. Kemudian kita lihat selanjutnya, innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya, sampai kepada wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu merupakan matan atau isi dari hadis. Dan yang terakhir kita lihat perawi atau orang yang mencantumkan hadis ke dalam kitab hadis, yakni muttafaq alaih. Muttafaq alaih ini dimaksud juga Imam Bukhari dan juga Muslim. Selanjutnya mengenai poin yang sangat penting, yakni sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, bagaimana fungsi as-sunnah atau hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama disebut juga bayan takrir, artinya penguat. Maksudnya adalah sunnah hadir atau ada sebagai untuk menguatkan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, di dalam tabel itu ada contoh di mana dalam surah Al-An'am ayat 152 disebutkan larangan untuk memakan harta anak yatim, dan di dalam hadis ada sebuah hadis Rasulullah yang menguatkan hal tersebut, yang melarang merusak. Salah satu di antaranya adalah memakan harta anak yatim. Di sini fungsi dari hadis terhadap Al-Quran adalah menguatkan apa yang hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian kedua, bayan tafsir, yakni memberikan penjelas. Seperti contohnya terdapat perintah sholat pada surah Al-Baqarah yang 43, maka dirikanlah sholat. Nah, bagaimana cara sholat itu dijelaskan di dalam hadis. Salah satunya ada hadis Rasulullah, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, itu contoh fungsi hadis atau sunnah sebagai penjelas dari hukum yang telah disampaikan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bayan tasyri' atau pencipta atau pembuat hukum baru di mana tidak atau belum ada dalam Al-Quran, lalu ditetapkan hukumnya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat namanya bayan nasakh. Nasakh ini artinya menghapus atau membatalkan. Nah, tapi untuk fungsi membatalkan apa hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat antara para ulama.